Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahul muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala habibina al-karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira adada ma ahatta bi ilmu wa khatta bi qalamu wa ahsahu kitabu. Wa radallahu man sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa sahabati ajma'in wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza muttaqun. Kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahu azim. Hadirin rahimakumullah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah ilahi Rabbi, karena kita pada hari ini tak terasa telah memasuki pekan kedua dari bulan Syawal, bulan yang punya makna peningkatan. Kita memuji Allah, bersyukur kepadanya karena telah diberikan kesempatan, kenikmatan melalui Ramadan dengan berbagai amal ibadah yang kita lakukan. Karenanya kita berharap semoga Allah Ta'ala menerima seluruh ibadah kita di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita panjatkan agar terus tercurah limpah kepada kedua kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, juga sampai kepada kita selaku umatnya. Hadirin rahimakumullah, tentu Ramadan telah berlalu dan kita sebagai orang beriman tentu bersedih. Di samping kita berbahagia, bergembira karena diberikan kenikmatan beribadah di Ramadan, kita pun bersedih karena Ramadan telah berlalu. Bulan yang penuh keagungan, bulan yang dilipat gandakan pahalanya, itu telah berlalu. Dan kita belum tentu bisa bertemu kembali dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Karena itulah, sebagai wujud dari diperolehnya ketakwaan yang menjadi tujuan Ramadan, la'allakum tattaqun, maka sudah sepantasnya kita bersama mari mengisi bulan pasca Ramadan, bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya dengan senantiasa meningkatkan ketakwaan yang telah kita peroleh selama bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, salah satu di antara bentuk ketakwaan yang kita bisa lakukan pasca Ramadan, wabil khusus di bulan Syawal ini adalah yaitu di antaranya kita melakukan sebagian amal yang Allah cintai, yaitu puasa. Puasa yang di Ramadan Allah gambarkan dalam sebuah diskusinya, kullu amalin adam lahu. Sesungguhnya semua amal anak cucu Nabi Adam itu adalah baginya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana jazibi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasinya. Karena itu puasa sebagai salah satu ibadah Allah cintai juga menjadi bagian dari amal-amal yang bisa kita lakukan pasca Ramadan, wabil khusus bulan Syawal. Karena itulah Nabi kita yang mulia menganjurkan kita untuk berpuasa secara khusus 6 hari di bulan Syawal. Sebagai sabdanya, man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawalin, dan kemudian ikuti
dilanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, karena kasyamid dahri, maka seakan-akan dia telah berpuasa selama setahun sepanjang tahun. Hadirin Allah, tentu ini menggambarkan betapa agungnya, betapa besarnya pahala balasan Allah sediakan bagi orang-orang yang menyempurnakan Ramadannya dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Namun demikian, masih ada beberapa kelebihan lain, keutamaan lain yang bisa kita peroleh dengan menambah amal ibadah kita, wabil khusus puasa 6 hari di bulan Syawal. Di antaranya, dengan berpuasa 6 hari bulan Syawal, kita berupaya untuk menyempurnakan kekurangan dari ibadah Ramadan kita. Tentu kita telah berupaya semaksimal mungkin memperbanyak amal ibadah sejak awal sampai akhir Ramadan, dengan berbagai ibadah di siang harinya, dengan siang dan ibadah yang lainnya, dan qiyam di malam harinya, dan juga ibadah yang lainnya. Tapi kita juga menyadari tentu ada kekurangan, ada boleh jadi kesalahan yang mengurangi dan merusak puasa kita. Karena itulah, bagaikan sholat rawatib yang mengikuti sholat fardu, maka ibadah Syawal ini adalah merupakan penyempurna dari kekurangan ibadah kita selama Ramadan. Karena itulah, seandainya kita menyadari ada kekurangan, maka mari kita sempurnakan cacat kelemahan tersebut dengan menyempurnakan ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal. Kita masih tersisa 2 pekan lagi insya Allah. Kemudian yang berikutnya adalah, dia bukan cuma sedang penyempurna, tapi dia juga sekaligus merupakan bagian dari tanda-tanda diterimanya ibadah kita, diterimanya ibadah Ramadan kita. Imam Ibnu Rajab misalnya menyampaikan dalam Lataiful Ma'arif, kata beliau, alamatul qabulit ta'ah, tanda dari diterimanya sebuah ketaatan amal ibadah, di antaranya ibadah kita di Ramadan adalah yaitu antu sholat bi ta'atin ba'daha, bahwa engkau melanjutkan, mengikuti, menyambungkan semua ketaatan itu dengan ketaatan berikutnya, dengan ibadah-ibadah berikutnya, terus menyambung dengan ibadah-ibadah berikutnya. Wa alamatu raddiha, dan sebaliknya tanda ditolaknya ibadahmu, ketaatanmu adalah yaitu antu sholat bimaksiatin ba'daha, engkau lanjutkan dengan melakukan kemaksiatan setelah itu. Ma'ajmala al-hasanah ba'dal hasanah, alangkah indahnya sebuah kebaikan, kebajikan yang dilanjutkan dengan kebajikan kembali. Wa ma aqbaha as-sayyi'ah ba'dal hasanah, tapi alangkah buruknya ketika kita lanjutkan kebaikan itu dengan keburukan atau kemaksiatan. Karena itu, mari kita tunjukkan bahwa tanda Allah terima ibadah kita teruskan dengan berbagai ketaatan yang lainnya di bulan Syawal ini dan bulan-bulan berikutnya. Kemudian berikutnya, di samping sebagai pertanda diterimanya ibadah kita adalah, maka ini juga merupakan tanda syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara rangkaian target Ramadan, dalam rangkaian ayat Ramadan, Allah SWT menegaskan di surah Al-Baqarah 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Tidak hanya sekedar kita ditujukan untuk memperoleh ketakwaan, tapi juga wa la'allakum tashkurun, agar kalian pandai bersyukur, termasuk pasca Ramadan. Hadirin rahimakumullah, karena itulah maka sudah sepantasnya ketika kita merasakan kenikmatan ibadah Ramadan, diberi kesempatan umur yang lebih baik, beramal dengan baik, maka itu patut kita syukuri. Imam Ibnu Rajab misalnya menyebutkan kembali bahwasanya seorang hamba sebetulnya lebih baik tidak banyak hitung pahala. Para ulama salafus saleh kita misalnya membiasakan bahwa kalau mereka merasakan mendapat hidayah, taufik, petunjuk untuk beramal soleh,
maka itu mereka syukuri dengan amal-amal berikutnya. Disebutkan misalnya seorang salafus saleh, Wahib bin Al-Burdi, ketika ditanya sedang tawaf di Masjidil Haram, ditanya, bagaimana balasan pahala yang kau peroleh ketika engkau bertawaf? Beliau sampaikan, jangan tanya urusan pahala, tapi tanyalah setelah amal ini, apa amal yang kemudian dilakukan berikutnya. Maka ketika kita telah selesai beramal satu amal, maka siapkan dengan amal-amal berikutnya sebagai tanda rasa syukur kita. Pertanyakanlah ketika kita merasakan mendapat taufik hidayah dari Allah Ta'ala untuk beramal, maka apa amal berikutnya yang kita lakukan untuk mensyukuri taufik Allah tersebut. Kita Allah berikan taufik beribadah selama Ramadan, sebuah kenikmatan yang agung, luar biasa. Kalau itu kita rasakan, maka mari syukuri dengan beribadah pasca Ramadan. Bahkan para ulama menyebutkan bahwasanya rasa syukur kita dengan beramal karena merasakan dapat taufik Allah SWT, itu pun juga sebuah taufik yang kedua yang patut kita syukuri dengan syukur berikutnya dengan amal selanjutnya kembali. Begitu seterusnya. Satu taufik kita syukuri dengan beramal, dan beramal itu adalah sebuah taufik yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Yang itu semuanya patut kita syukuri. Karena itu sesungguhnya rangkaian amal kita, ibadah kita, ketakwaan kita adalah merupakan wujud dari rasa syukur kita. Karena itulah Nabi Daud Allah perintahkan, wa'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Maka beramallah kalian wahai keluarga Daud sebagai wujud dari kesyukuran. I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Sungguh sedikit orang yang mampu dan pandai bersyukur. Karena itu ada Allah, maka marilah kita mensyukuri kenikmatan yang begitu banyak, wabil khusus kenikmatan mendapatkan ibadah Ramadan dengan baik, dengan mengisi bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya dengan berbagai amal yang lebih baik lagi, semakin meningkat sebagaimana makna dari Syawal peningkatan. Kita bukanlah hamba Ramadhani, tapi kita adalah hamba Rabbani. Kita hamba Tuhan, bukan hanya hamba yang berjembah beribadah hanya di bulan Ramadan. Maka pasca Ramadan itulah ujian yang sebenarnya. Mampukah kita mempertahankan ibadah-ibadah kita pasca Ramadan? Karena itulah khatib mengajak kita semua, mari kita tinggalkan amaliyah kita pasca Ramadan, baik ibadah mahdoh maupun ibadah mahdoh, ibadah yang fardu, yang wajib maupun yang sunnah. Tersedia begitu banyak hidangan amal pasca Ramadan, sebagaimana juga tersedia amal-amal ibadah yang ghairu mahdoh, amal-amal muamalah, amal sosial dan sebagainya. Mari kita tingkatkan pasca Ramadan ini, sehingga kita layak untuk Allah jadikan betul-betul sebagai hambanya yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma